Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Kezia akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 8. Anggota dari kelompok 8 adalah sebagai berikut. Masalah yang diangkat oleh kelompok kami adalah masalah abrasi di Nusa Dua khususnya. Berdasarkan penelitian dari Kolokium Hasil Litbang Sumber Daya Air 2013, dalam waktu 9 tahun kehilangan pasir total di Nusa Dua sebesar 12,1%. Ini adalah gambaran Pantai Nusa Dua sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, dan ini adalah gambaran Pantai Nusa Dua sekarang. Bisa dilihat bahwa garis pantainya mundur sangat drastis, sehingga diperlukan sandbag di sini untuk menanggulangi masalah abrasi tersebut. Ini adalah tampak atas dari wilayah Nusa Dua. Bisa dilihat bahwa ada bentang pasir putih sepanjang 392 meter, bagian terkena abrasi 150-200 meter. Kecepatan anginnya antara 3-8 knot, arah gelombang dari arah selatan ke utara. Maka longshore sediment transportnya sejajar pantai. Ketinggian ombaknya 0,4 meter ketika surut dan mencapai 2 meter ketika pasang. Kemudian wilayah Nusa Dua merupakan wilayah yang rawan gempa akibat aktivitas tumbukan lempeng dan juga sesar aktif. Selain itu, Nusa Dua adalah wilayah yang digunakan sebagai tempat pariwisata yang cukup aktif. Maka dari itu dilakukan identifikasi kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama, diperlukan struktur yang kuat dan efektif dalam mengatasi masalah abrasi di Pantai Nusa Dua. Kemudian struktur yang tahan air, struktur yang dapat menambah nilai estetika kawasan, mengingat Nusa Dua merupakan kawasan yang aktif dalam bidang pariwisata, dan juga dibutuhkan struktur yang tidak merusak ekosistem. Berikut merupakan bagian tahapan metodologi desain yang kami lakukan. Yang pertama dilakukan identifikasi kebutuhan atau masalah, kemudian dianalisis, dilakukan perumusan alternatif desain, untuk kemudian dipilih desain yang terbaik, kemudian dibangun desain rinci dengan pembangunan purwarupa, diuji dan dievaluasi, kemudian dilakukan pelaporan dengan cara presentasi, kemudian apabila diperlukan perbaikan maka dilakukan desain ulang. Dalam tahap perumusan alternatif desain, kelompok kami menetapkan 4 aspek yang akan ditinjau dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang pertama adalah teknis, kedua lingkungan, kemudian estetika, kemudian ekonomi dan sosial. Aspek teknis merupakan aspek yang paling diprioritaskan karena tujuan utama dari proses desain ini adalah untuk merancang struktur yang paling efektif dalam mengatasi masalah abrasi. Kedua adalah aspek lingkungan, karena diutamakan bahwa struktur ini tidak merusak ekosistem sekitar. Yang ketiga adalah estetika, karena Pantai Nusa Dua merupakan pantai pariwisata. Aspek ekonomi ditempatkan di nomor 4 karena kinerja struktur yang baik akan setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam pemilihan alternatif desain, kami meninjau 3 struktur, yaitu breakwater, seawall, dan groin, dengan tipe-tipe sebagai berikut. Setiap alternatif ini akan ditinjau dari aspek-aspek ini yang memiliki kriteria masing-masing. Kemudian setiap alternatif ini akan dinilai dari skala 1-3, 1 paling tidak memenuhi dan 3 yang paling memenuhi. Berikut adalah tabel evaluasi aspek teknis dengan nilai-nilai setiap alternatif sebagai berikut. Kemudian ini tabel untuk aspek lingkungan, aspek estetika, dan aspek sosial ekonomi. Ditetapkan bahwa desain terbaik adalah horizontally composite breakwater tipe lepas pantai. Jadi breakwater ini memiliki breakwater sisi tegak dan breakwater sisi miring. Breakwater sisi miring memiliki inti yang terbuat dari pasir padat dan batuan kecil, dilapisi batu besar yang berfungsi sebagai armor dan menyerap energi ombak. Pada sisi yang menghadap ke laut, di mana ada tumpukan tetrapod, di dalamnya terdapat tumpukan batu besar. Hal ini untuk meminimalkan penggunaan tetrapod untuk menghemat material. Kemudian breakwater caisson, yaitu breakwater sisi tegak, memiliki tutup yang terbuat dari beton, dinding dari beton bertulang, dan bagian dalamnya diisi pasir. Kemudian untuk menambah nilai estetika, warna batu
warna batu dan tetrapod akan divariasikan gelap terangnya, dan beton kaison akan berwarna terang atau putih. Berikut merupakan struktur pohon dari struktur breakwater, mana ada breakwater sisi tegak atau kaison, dan breakwater sisi miring, dengan elemen-elemen sebagai berikut. Ini adalah layout dari penempatan breakwater yang telah kami rancang. Breakwater akan dibangun 260 meter dari pantai, dengan panjang breakwater 100 meter. Kemudian ada 2 bagian breakwater, jadi total panjangnya 200 meter, kemudian jaraknya 50 meter. Penempatannya sedemikian rupa untuk mencegah terbentuknya tombolo, karena tombolo akan menghambat aktivitas di sekitar pantai tersebut, dan juga mengganggu estetikanya. Berikut adalah sketsa dari breakwaternya. Jadi kemiringannya dibuat 1:2. Ini adalah kemiringan yang cukup landai. Struktur yang landai akan menambah efektivitas dari struktur breakwater ini. Kami mendesain strukturnya landai, mengingat bahwa Pantai Nusa Dua merupakan wilayah yang rawan gempa. Didesain struktur yang landai untuk mencegah terjadinya keruntuhan struktur. Dapat dilihat bahwa material-material sebagai berikut, mana ada pasir padat, batuan besar, tetrapod, kemudian di bagian kaison ada beton, dan beton bertulang dan isinya pasir. Ini adalah sisi laut dan ini sisi pantai. Berikut adalah gambar teknis dari struktur breakwater. Ini adalah gambar potongannya, sehingga dapat dilihat secara detail ukuran-ukurannya dan dimensinya. Kemudian sea levelnya juga. Lalu ada tampak atas, tampak depan, tampak belakang, dan detail isi dari kaisonnya. Kemudian ini adalah tampak samping. Setelah dilakukan perancangan gambar teknis, dilakukan identifikasi kebutuhan pengguna sebagai berikut, untuk kemudian digunakan untuk menentukan spesifikasi akhir dari desain kami. Spesifikasinya sebagai berikut. Kemudian ini adalah kebutuhan material serta biayanya untuk pembangunan breakwater, dengan volume material sebagai berikut, dan biaya material sebagai berikut. Ini adalah estimasi biaya pengangkutan materialnya dari sumbernya ke Pantai Nusa Duanya, dengan total biaya sebagai berikut. Kemudian ini adalah estimasi biaya pembangunannya, di mana terdapat tahap-tahap pembangunannya dan biaya masing-masing tahapannya. Ini adalah biaya peralatan untuk pembangunannya, serta kebutuhan peralatannya. Dan ini adalah biaya yang dibutuhkan untuk perawatannya. Kurang lebih penampilan dari breakwater setelah dibangun di Pantai Nusa Duanya adalah seperti ini. 260 meter dari garis pantai dengan jarak 50 meter antara dua breakwater ini, dan panjang setiap breakwater 100 meter. Ini adalah tampak breakwaternya ketika airnya pasang. Jadi ini adalah breakwater sisi tegaknya, di mana terbuat dari beton yang warnanya terang, kemudian isinya ada pasir, lalu ini tumpukan tetrapodnya, kemudian di sini akan ada, ini semua adalah tumpukan batu besar, kemudian di intinya akan ada pasir dan batuan kecil. Ini adalah penampilan breakwaternya ketika air surut. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Jadi kali ini kami dari kelompok 8 kelas 27 pengenalan rekayasa dan desain Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan akan mempresentasikan terkait simulasi breakwater kaison dan tetrapod di kawasan Pantai Nusa Dua. Adapun kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Ada Kizia, Liva, Gede Widya, Hasya, Alwan, Denzar, Danendra, dan Aslam.
Berikut adalah bagaimana situasi dari keberadaan Pantai Nusa Dua tersebut. Pantai Nusa Dua terletak di bagian ini dan diapit oleh dua pulau kecil yaitu Peninsula Island dan Nusa Dharma Island. Sehingga Pantai Nusa Dua ini tergolong sebagai pantai yang menjorok ke daratan. Di samping itu, Pantai Nusa Dua juga memiliki arus ombak yang cukup besar serta arus angin yang cukup besar. Berikut adalah pemandangan dari Pantai Nusa Dua sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Banyak sekali aktivitas wisatawan yang dapat dilakukan di daerah pesisir ini. Akan tetapi, akibat dari derasnya ombak yang terjadi di Pantai Nusa Dua, serta derasnya kecepatan angin di Pantai Nusa Dua, terdapat beberapa hal yang terjadi di Nusa Dua, seperti abrasi, sehingga situasi dari Pantai Nusa Dua saat ini seperti berikut. Terdapat beberapa bantalan-bantalan yang berisi batuan-batuan sebagai penahan ombak di kawasan Pantai Nusa Dua yang dibangun di sekitaran pesisir. Hal ini sangat mengganggu aktivitas wisatawan dan mengurangi nilai dari kegunaan Pantai Nusa Dua tersebut. Sehingga kelompok kami akan merancang bagaimana pembangunan breakwater yang akan dibangun di lepas pantai di kawasan Pantai Nusa Dua tersebut, sehingga bantalan-bantalan yang telah dibangun ini dapat dibongkar dan Pantai Nusa Dua dapat digunakan sebagaimana mestinya. Pantai Nusa Dua memiliki kecepatan angin yang cukup besar serta kuat ombak yang cukup kencang, sehingga kami memilih untuk menggunakan breakwater sisi tegak sebagai pemecah gelombang pada saat air pasang. Akan tetapi, Pantai Nusa Dua juga dapat mengalami air surut yang cukup rendah, sehingga kami juga akan menggunakan breakwater sisi miring yaitu tetrapod sebagai pelindung pada saat air surut. Berikut adalah desain yang kami pilih, yaitu horizontal composite breakwater, di mana terdapat caisson sebagai pemecah gelombang pada saat air pasang, terdapat tetrapod sebagai pemecah gelombang sisi miring dan sangat berfungsi pada saat air surut, terdapat juga lapisan batuan besar sebagai pelindung, serta bagian pondasi atau bagian bantalannya berupa pasir dan batuan kecil. Berikut adalah gambaran dari gambar perencanaan pembangunan breakwater lepas pantai yang akan dibangun di kawasan Pantai Nusa Dua. Breakwater ini terletak di lepas pantai dengan jarak sekitar 260 meter dari daerah pesisir. Breakwater ini dibangun dari dua lokasi breakwater yang terpisah dengan beberapa jarak untuk penghematan biaya serta untuk efektivitas dari pantai tersebut. Efektivitas sendiri bermakna bahwa kawasan Pantai Nusa Dua juga digunakan sebagai berlabuhnya kapal nelayan, sehingga Pantai Nusa Dua juga merupakan areal tempat beraktivitasnya para nelayan, sehingga diperlukan suatu akses jalan bagi para nelayan dalam beraktivitas. Di sini sudah terdapat beberapa simulasi dari kawasan perhotelan di kawasan Pantai Nusa Dua, sehingga yang pada saat ini terdapat beberapa bantalan dapat dibongkar segera dan dapat dipergunakan untuk aktivitas para wisatawan. Berikut adalah gambaran dari sudut pandang para wisatawan dalam melihat keberadaan breakwater lepas pantai di kawasan Pantai Nusa Dua. Para wisatawan akan melihat keberadaan kedua breakwater tersebut, sehingga pembangunan breakwater harus tetap menampilkan sisi estetika. Karena Pantai Nusa Dua merupakan pantai berpasir putih, maka dari itu breakwater yang dibangun harus berwarna terang atau putih. Berikut adalah bagaimana gambaran dari para wisatawan dalam melihat breakwater lepas pantai kawasan Pantai Nusa Dua. Berikut adalah gambaran dari keberadaan breakwater yang dibangun di lepas pantai kawasan Nusa Dua.
Terdapat dua komponen utama dari breakwater ini, yaitu breakwater sisi tegak, yaitu caisson, serta bagian breakwater sisi miring, yaitu tetrapod sebagai pelindung utamanya. Adapun pelindung di dalam bagian tetrapod ini adalah batuan besar, serta bagian fondasinya adalah pasir. Sementara itu, caisson yang merupakan breakwater sisi tegak memiliki komponen penyusun yaitu beton bertulang serta pasir di bagian dalam. Ini adalah gambaran dari breakwater pada saat kondisi pasang. Akan tetapi, pada saat kondisi surut, kondisi breakwater dari kawasan Pantai Nusa Dua ini sebagai berikut pada saat kondisi air surut. Yang berperan di sini adalah bagian tetrapod yang terkena langsung oleh bagian dari laut atau hantaman ombak, serta bagian caisson tidak terkena oleh hantaman ombak. Sehingga pada saat air surut, tetrapodlah yang menjadi pelindung utama kawasan Pantai Nusa Dua dari hantaman ombak. Sekian pemaparan dari simulasi pembangunan breakwater lepas pantai kawasan Nusa Dua. Terima kasih telah menyaksikan video simulasi ini dan mohon maaf apabila ada kesalahan.